Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Amelia Putri Pani dari jurusan Matematika ITB angkatan 2022. Yang pertama-tama aku bakal bacain studi kasus yang akan aku bahas kali ini. Ada suatu perusahaan X yang sudah memiliki 500 karyawan. Di dalamnya ada subdivisi yang disebut subdivisi Y yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu ada leader, seorang perempuan, dan 2 anggota tim laki-laki. Kondisinya si leader deket banget nih sama yang punya perusahaan, teman dekat waktu SMA. Gaya kepemimpinan leader ini pace-nya tinggi dan dominan. Namun timnya tuh gak nyaman dan si leader terlalu micromanage, kayak terlalu terjun ke teknis gitu. Secara performa juga gak bagus-bagus amat. Timnya gak senang dan impact ke perusahaan juga gak oke. Suatu hari ada orang baru dimasukin ke divisi Y tersebut. Dia tuh seorang manajer cowok. Secara pengalaman, networking, dan usia tuh lebih oke karena dia lebih tua, pasti pengalamannya juga lebih banyak kan. Terus dia lebih terstruktur gitu, well managed dibanding si leader yang cewek tadi. Kepemimpinannya dominan, tapi pace kerjanya sangat lambat, nggak kayak yang cewek tadi kan pace-nya tinggi. Namun secara struktural masih di bawah leader tadi, jadi ceweknya tuh masih di atasnya yang cowok. Nah, namun kedua anggota tim yang cowok semua tadi merasa nggak nyaman sama si manajer cowok yang baru ini. Nah, jadilah kondisinya runyam, si leader cewek dan manajer cowoknya nggak bisa nyambung dan terjadilah konflik. Keduanya mengadu ke CEO perusahaan, tapi ternyata CEO-nya tuh deket sama keduanya, yang manajer cowok yang baru gabung sama yang leader cewek yang udah lama. Dampaknya ke kedua karyawan tadi. Akhirnya fitnah-fitnahan ini menyebar ke 500 orang karyawan lain. Nah, yang ditanyain itu solusi yang tepat untuk menangani konflik ini gimana. Nah, menurut aku sendiri, aku udah ngerumusin beberapa solusi buat studi kasus yang tadi. Yang pertama itu mungkin bisa dipecat salah satu, tapi ini kayak ada positif sama negatifnya nih. Kalau misalnya yang dipecat yang cewek itu kan nanti yang handle pasti jadinya cowoknya sendiri. Kalau yang cowok tadi kan emang pengalamannya bagus, tapi pace kerjanya tuh rendah, jadi lambat nanti jadi kerjanya. Dan si kedua anggotanya juga nggak nyaman kan sama si manajer cowok yang baru, jadi nanti pasti kerjanya kayak kurang baik gitu kalau misalnya nggak sepenuh hati. Nah, sedangkan kalau misalnya cowok yang dipecat, selain karena cowoknya juga dekat sama si manajer sama si CEO perusahaannya, nanti juga timnya tuh kan juga nggak nyaman sama si leadernya, karena si leader ceweknya tuh micromanage gitu, kayak dia terlalu terjun ke teknis kan. Performanya juga nggak bagus dan timnya juga nggak seneng. Yang kedua, bisa mungkin dipecat dua-duanya. Tapi kalau dipecat dua-duanya, secara kan mereka udah dekat, dua-duanya tuh dekat sama si CEO perusahaannya. Selain gak enak juga, mereka tuh juga punya kelebihan sendiri yang bisa bagus gitu buat perusahaan. Yang ceweknya itu pace-nya tinggi, yang cowoknya pengalamannya bagus gitu kan. Karena udah deket juga, jadi kayak enak nanti ngobrolnya. Yang ketiga, mungkin bisa dipindah ke divisi lain salah satu orangnya, misalnya cowoknya dipindah kemana atau ceweknya yang dipindah kemana. Tapi kalau kayak gitu nanti bisa timbul isu kayak CEO-nya tuh pilih kasih, kayak yang satu dipindahin, yang satu enggak gitu, kayak oh CEO-nya lebih sayang sama yang ini karena ini lebih deket gitu. Nanti pasti bakalan lebih ada fitnah-fitnah lagi gitu di perusahaan itu ke karyawan-karyawan yang lain yang 500. Nah, ini solusi yang keempat yang menurut aku paling efektif dan bisa dipakai itu kedua-duanya, yang si leader cewek sama manajer cowoknya itu dipindahin ke divisi lain gitu, karena mereka kan punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak mungkin bisa dipindahin ke divisi lain yang nggak kerja sama dua tim yang cowok tadi, karena dua tim cowok tadi kan nggak cocok sama dua-duanya, sama yang leader ceweknya nggak cocok sama
yang manajer cowoknya juga nggak cocok, jadi mungkin bisa dipindahin ke divisi lain yang lebih cocok, nggak dijadiin satu yang cowok sama cewek itu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.